Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama nuhibbu rabbuna wa narda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabda'u bi dzikri asma'il husna wa ayat isnani salasa. Nas'aluka ya Rahman Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl latiful khabir al-alimul alim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul mubin al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul habibul wadudul majidul barisul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil muliul mu'in al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidus samadul qahirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul alimul ta'alil barut tawwabul muttaqimul afur rahuful malikul mulkul jalali wal ikram al-mujitul jami'ul ghaniyul mughniul malik nafi'un nurul hadi waliul hakim al-warisul rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita sesi yang kedua berkaitan tentang puasa dan juga fikih-fikih yang berhubungan dengan puasa. Kemarin kita membahas tentang keutamaan puasa, fadhail fadilah puasa, kemuliaan bulan puasa, juga ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Kemudian kita belajar juga membaca sejarah kapan puasa itu disyariatkan. Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Syaban. Saat itu usia Rasulullah berapa tahun? 55 tahun. 55 tahun. Karena kalau turut kenapa kalau 55? Rasulullah menjadi nabi usia 40. Kemudian tinggal di Mekah 13 tahun. Hijrah pertama, hijrah kedua berarti
40 tambah 13 tambah 2. Ketemunya berapa? 55. Ternyata tahun kedua Hijriah itu bukan hanya Allah mewajibkan puasa kepada kaum muslimin, tapi juga turun bersamaan dengan 3 syariat lainnya. Apa saja yang pertama? Tahwilul kiblah. Ada? Tahwilul kiblah. Ada 2 az-zakatu. Yang ketiga al-jihadu. Yang keempat as-siyam. Ini 4 syariat yang turun di tahun kedua Hijriah. Kita sudah bicara tahwilul kiblah, perbedaan kiblah. Umat Islam sholat pertama kali menghadap Masjidil Aqsa. Berapa lama? 17 bulan. Kemudian setelah itu dipindah menghadap Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Syariat kedua zakat. Apa itu zakat, Ustaz? Mengeluarkan harta atau mengeluarkan ibadah dalam bentuk harta. Ini juga zakat yang fungsinya adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Yang dibersihkan adalah harta yang halal. Kalau yang haram tidak usah dizakati. Prinsipnya apa? Harta yang halal bisa, harta yang haram bisa. Ini ada perbedaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini kita kasih tadi. Ada orang tertukar infak, sedekah, zakat, wakaf. Apa bedanya dari masing-masing ini, Ustaz? Ada perbedaannya. Kita kasih sedikit secara global saja. Pertama, infak. Infak ini dari kata anfaqo yunfiqu infaqan. Kata infak ini adalah induk dari ketiga istilah tadi. Ketiga istilah tadi itu apa? Sedekah, zakat, wakaf. Induknya ini ada di kata infak. Induk dari ketiga kata tadi, yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Pokoknya yang namanya membelanjakan harta, mengeluarkan harta itu namanya infak. Namanya apa? Infak. Antum beli permen, infak. Beli es teh, infak. Beli mie ayam, infak. Beli durian, infak. Karena infak itu umum, pokoknya semua jenis belanja itu namanya adalah infak. Karena artinya infak itu adalah mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Dia bisa berarti buruk, bisa berarti baik. Antum beli homer, infak. Nah, itu juga infak. Beli apa? Beli makanan yang haram, infak. Beli minuman yang haram, infak. Ngasih uang ke orang untuk melakukan kejahatan, infak. Enggak bayar, bunuh dia ya, infak. Pokoknya semua jenis pembelanjaan harta itu namanya infak. Karena dia itu umum, bisa untuk baik, juga bisa untuk buruk, digunakan untuk keburukan dan kebaikan. Intinya adalah infak itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Mau positif mau negatif, namanya adalah infak. Kalau mau infak ini baik, berarti infak ini biasanya dihubungkan dengan fisabilillah. Makanya gimana ayatnya? Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Berarti infak ini konotasinya adalah baik, karena dihubungkan fi sabilillah. Beli paketan untuk game, Ustaz, infak. Ya, tapi
Itu infak. Yang kedua, sedekah. Sedekah itu lebih khusus daripada infak. Ini dalam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan ma yukhrijul insanu min malihi ala wajhil qurbati. Ma harta yukhrijuhu yang dikeluarkan al-insanu oleh manusia min malihi dari hartanya ala wajhil qurbati dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya mendekatkan diri kepada Allah baru disebut sedekah. Disebut apa? Sedekah. Jadi kalau anak-anak berangkat ke masjid bawa uang, itu disebut sedekah karena niatnya mengeluarkan uang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Paham ya bedanya ya? Kalau sedekah berarti lebih khusus. Kalau infak umum. Pokoknya harta yang akan dikeluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah disebut apa? Sedekah. Tapi kalau hanya dikeluarkan beli es, beli cemilan, beli ini toh, itu bukan sedekah namanya. Namanya paham ya? Itu sedekah. Zakat Ustaz. Kalau zakat ini lebih khusus lagi. Zakat ini adalah ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial. Hanya harta. Kalau sedekah tadi itu tidak harus harta, nggak berbentuk harta. Senyum aja sedekah, ya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum pun kawan ya, itu pun disebut sedekah. Kalau zakat khusus hanya harta. Hanya harta yang dikeluarkan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Jangan bisa garis bawahi, ibadah di jalan Allah satu harus berbentuk harta finansial, baik berbentuk uang, ya, uang atau yang harta wajib dizakati. Kewajiban kalau zakat ini wajib, kalau infak, sedekah ini hukumnya sunnah. Mubah dan sunnah. Tapi kalau zakat hukumnya adalah wajib dan termasuk bagian dari rukun Islam. Ini zakat. Saya persingkat karena fikih zakat itu nanti ada sendiri. Itu satu semester itu belajar fikih zakat banyak karena yang dibahas banyak. Makanya kelas sama kelas ustadznya itu zakat itu lama belajar fikihnya. Syaratnya banyak. Ini ada harta yang harus dizakati, kurang lebih ada 8. Ada zakatul zuruh, zakat pertanian, zakatul mawasi, binatang ternak. Pertanian itu banyak. Ada jagung, ada beras, ada kacang hijau, ada kedelai, ada padi. Itu ada zakatnya. Itu zakat pertanian. Itu ada zakatnya. Nanti zakatul mawasi, zakat binatang ternak, sapi, zakatnya berapa? Kambing, zakatnya berapa? Unta, zakatnya berapa? Kerbau, zakatnya berapa? Nah, itu zakatul mawasi. Ayam Ustaz, ayam ada zakatnya enggak? Mas, ayam ada zakatnya enggak, Mas? Ada. Tidak ada. Ada az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Ada. Nanti ada zakatnya, ada nisabnya, ada. Tidak ada. Ada az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Ada. Nanti ada zakatnya, ada nisabnya, ada haulnya, ada.
Kemudian ada zakatul mal. Zakat mal ini umum ya. Nah, zakat mal ini diidentikan dengan zakat harta berbentuk uang. Berapa Ustaz? Nisabnya disamakan dengan nisabnya emas. Emas hari ini, emas berapa Ustaz? Emas itu nisabnya 80 gram. Jadi anak-anak puasa tahun kemarin itu punya emas di rumah 1 on atau 100 gram. Sampai tahun ini enggak, maksudnya sampai tahun ini itu enggak dijual, enggak berkurang. Sudah 1 tahun lebih dari 1 nisab. Berarti wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Kalau uang berarti sama, dikiaskan dengan nisabnya emas. Kalau anak-anak punya uang di rekening itu 100 juta. Emas hari ini 1 gram anggaplah harganya 1 juta. Berarti kalau 80 gram 80 juta. Kalau antum punya uang 100 juta di rekening, tahun lalu sampai hari ini enggak bertambah, enggak berkurang. Tetap sudah 1 tahun, sudah 1 nisab itu batasan, berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya adalah 2,5%. Itu nanti panjang bahasnya. Ada zakatul tijarah, zakat perdagangan. Ada zakatul rikaz. Zakatul rikaz itu begini. Antum gali tanah. Ternyata aku gali tanah itu nemu emas 1 karung. Nah, itu namanya zakatul rikaz, emas atau barang berharga yang antum tentu temukan saat itu wajib dikeluarkan zakat. Tidak ada nemu emas, nemu berlian, nemu uang, nemu uang 1 kontainer, ya. Nah, itu rikaz. Ada zakatul ma'din. Zakatul ma'din itu zakat barang tambang, hasil tambang. Apa aja? Hanya tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel, tambang besi. Itu ada zakatnya. Yang terakhir adalah zakatul fitri dan zakat fitrah. Wah, ada yang bapaknya di sini kerjanya penambang, punya tambang pasir Lumajang, pasir Lumajang. Ada tambang besi. Dulu ada wali santri itu orang Malaysia, dia punya perusahaan. Padahal dia Malaysia, namanya saya. Itu kerjaan bapaknya itu punya tambang besi, tambang biji besi, bukan tambang besi, tambang biji besi. Nah, itu kerjaan seperti itu ada zakatnya. Baik, ini apa namanya, harta benda yang tadi itu saya sebutkan wajib dizakat. Zakat petani, ternak, emas, harta, uang, perniagaan, tijarah, harta karun, benda pertambangan, dan terakhir zakat fitrah. Syariat yang ketiga adalah syariat perang jihad. Syariat perang ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Makanya perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Terjadi pada bulan apa perang Badar? Bulan Ramadan. Jadi bulan Saban, ya. Diturunkan ayat untuk berperang. Diturunkan puasa. Besoknya bulan Ramadan, Rasulullah ketika sedang berpuasa turun ayat yang Rasulullah diperintahkan untuk berperang. Ayatnya bagaimana? Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi, diperangi, agar mereka itu teraniaya. Diizinkan. Saat itulah terjadilah perang Badar. Ada yang bilang perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang bilang 10 Ramadan. Intinya pada bulan puasa. Coba lihat anak, Rasulullah usianya 55 tahun. Perintah yang turun gitu ya, di tahun itu adalah perintah puasa, tidak makan, tidak minum di siang hari. Juga perintah untuk berperang. Juga perintah untuk apa? Berperang. Padahal usia Rasulullah saat itu 55 tahun.
Bayangin, kita bayangkan betapa heroiknya zaman itu. Ini mungkin kualitas puasa kita, jihad, tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat Nabi. Tidak ada apa-apanya. Seujung kukunya tidak ada. Jadi kalau kita mungkin maaf, kalau kita puasa kan biasanya rebahan kan. Ibu mau main game, ibu mau ngabuburit, itu kan kita. Zaman Rasulullah sahabat tidak ada istilah rebahan gitu. Sangat produktif puasa mereka itu, karena puasa sambil berperang. Ringan apa berat puasa itu? Ringan apa berat? Berat. Jalannya aja siang hari. Coba antum baca itu di perang Badar itu. Jumlah kaum muslimin berapa? 313. Orang kafir berapa? 1000. Berapa kuda yang dibawa kaum muslimin ketika perang Badar? Kudanya dari 313 yang naik kuda itu berapa? Kudanya ada berapa? Ada yang bilang kudanya cuma 2. Kudanya berapa? 2. Aku baca itu tafsir kan. Pada suku kemarin kita baca itu wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Itu kan berbicara tentang kuda yang kuku kakinya itu bisa memercikkan api. Itu bercerita tentang kuda yang dipakai sahabat untuk berperang Badar. Cuma 2 kudanya. Coba bayangkan 313 orang, kudanya cuma 2. Ontanya berapa? Yang naik onta ada berapa? Yang naik keledai ada berapa? Itu gantian mereka itu dari Madinah gitu ya, ke Badar. Dari mana? Madinah ke Badar. Itu ya lumayan jauh. Bukan lumayan jauh. Itu jalan kaki. Puasa panas. Enggak makan, enggak minum. Gantian lagi naik kudanya. Nanti kuda capek-capek, dia turun ya. Iya, kayak naik. Nanti onta juga begitu. Itu para sahabat dulu puasanya begitu. Enggak rebahan. Ya loh, enggak ngabuburit. Ada yang ngabuburit itu nyata pedang. Ayo kita taklukkan. Dan itu perang pertama. Perang Badar ini disebut dengan juga perang apa? Perang Badar ini disebut dengan perang Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Pemisah. Memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Wal taqal yaumal jam'ani. Gimana Bang? Yaumal Furqan. Disebutkan Yaumal Furqan. Hari itu membedakan. Ini perang Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah hari ini, ya, itu kalau berpuasa jangan banyak tidur. Meskipun tidur itu bagus, daripada bermaksiat usah mending kayak tidur. Ya mending tidur mending ngaji kan gitu ya. Mending apa? Ngaji. Kok kita mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah perang, kita tidak perlu berperang. Berperang melawan kebodohan. Kita berperang. Berperang melawan apa? Kebodohan. Anggap itu perang. Perang Badar. Perang Badar Kubro. Berapa hari lagi ini kita akan melakukan perang. Perang Badar Kubro. Kita lawan kebodohan kita. Nambah hafalan banyak, baca Qur'annya lebih banyak. Perang, niatkan perang betul. Siapkan senjata kalian. Pisaunya diasah, pedangnya diasah, guntingnya diasah, siletnya diasahin semua dalam rangka berjihad. Gak perlu aku kemana-mana bawa pisau jihad, itu gak perlu. Jihadnya di sini ngaji, baca, ngapal, ngaji, baca, ngapal. Paham dong? Ini Rasulullah SAW. Makanya kita melihat Rasulullah itu sehat kan? Sehat betul Rasulullah. Jadi kalau kita baca sirah itu bukan hanya sekedar baca sejarah saja kemudian paham hafal enggak, tapi kadang kita perlu merenung. Rasulullah betapa sehat sekali badannya. Usia 55 tahun memimpin perang
naik kuda bayangin gitu. Naik apa? Kuda jalan jauh. Enggak bongkok berarti kuda langsung tegak badannya. Perutnya itu six pack. Bukan one pack. Bukan apa? One pack. Six pack nih. Rasulullah itu six pack badannya. Tegak kalau jalan, enggak lemas gitu. Duduk aja ya enggak lemas gitu, duduk tegak. Rasulullah itu enggak pernah sakit itu 2 kali Rasulullah seumur hidup. Sakit ketika disihir. Dulu kita ngaji surat Al-Falaq sama Anas, ya. Ingat apa enggak? Siapa yang menyihir Rasulullah? Hah? Siapa namanya? Namanya siapa nih? Labid bin Al-Aqsam. Itu namanya orang Yahudi menyihir Rasulullah. Terus sakit, pusing, sakit lemas, muntah-muntah. Terus sakit karena disihir. Kemudian turunlah surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri naffatsati fil uqad. Nah, min syarri hasidin idza hasad. Turun ayat itu Rasulullah diruqyah sama malaikat Jibril. Doanya gimana? Doanya malaikat Jibril yang dibacakan kepada Rasulullah. Masih ada enggak catatannya? Ini doanya malaikat Jibril ini. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika wallahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Urtika kamu saya ruqyah Muhammad. Min kulli syai'in dari segala sesuatu yu'dika yang menyakitimu. Wallahu yashfika dan Allah lah yang menyembuhkan. Itu doanya malaikat Jibril dibacakan kepada Rasulullah SAW. Langsung sembuh. Sembuh. Itu Rasulullah sakit. Sakit yang kedua Rasulullah saat hendak wafat. Itu 2 kali. Jadi Rasulullah bilang ini tidak pernah sakit jarban kayak tidak pernah, gatal tidak pernah, batuk pilek tidak pernah. Sehat itu. Takut perut kembung mules tidak pernah. Karena sehat luar biasa. Aktivitas yang padat Rasulullah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Padat betul aktivitas Rasulullah itu. Bayangin puasa, berjihad. Jihad itu nggak ada kayak duduk nyantai, ya. Ngopi-ngopi, cangkruan, ngobrol, nggak ada. Pasti mikir strategi bagaimana bermunajat, mendekatkan diri pada Allah, menyusun lagi strategi bagaimana. Itu begitu. Ini kadang kita ini kalau capek, Ustaz kadang kalau capek berdakwah itu malu juga. Saya ini dakwah kemana-mana, naik mobilnya ber-AC, kadang pulang dibagi amplop, dikasih jajan, nanti bagi dapat bagian kan? Ya, berjajan. Malu saja. Kadang masih ngomong, oh capek sekali. Kemarin saya sangat capek, habis subuh saya ngisi Zoom, jam 10 ngisi Tafe Ramadan, habis asar ngisi lagi di musola kota. Habis maghrib sama antum di sini sampai setengah 8. Jam 8 Ustaz ada Zoom lagi sampai setengah 10. Itu ada motif itu, oh saya kok capek sekali. Itu saya mau. Oh kayak gini, saya kok capek sekali. Oh itu deh. Saya nggak nasihati diri saya sendiri, baru kayak gini aja kok capek. Rasulullah itu juga begitu. Yaitu dakwah itu kadang dilemparin batu, dikasih mati, dilemparin kotoran, nggak diamplopi, nggak dikasih jajan pulang. Itu Rasulullah kalau dakwah. Nggak kamu naik mobil, empuk, ber-AC, kadang dikasih amplop, dikasih jajan, makan enak, gitu ya kan? Tempat nyaman, masih mengerti. Kadang kita itu terlalu banyak mengerti. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru wa idza massahu khairu. Kita ini mungkin kalau dibandingkan para sahabat dulu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa, tidak ada seujung kuku. Capeknya kita, sakitnya kita adalah berjihad, tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa. Makanya para sahabat itu dikenal sampai hari ini. Namanya masih kita
Rasulullah masih karena perjuangan. Beda dengan orang biasa, mohon maaf, yang tidak bercapek-capek mengurus agama Islam. Ketika orang ini wafat mati gitu, besok dikubur, besoknya sudah dilupakan orang. Betul apa? Betul apa enggak? Coba orang ulama yang berjuang memperjuangkan agama Islam sampai hari ini namanya itu masih kita kenal. Siapa di antara kita yang nggak kenal Imam Syafi'i? Kenal enggak? Meskipun nggak pernah bertemu gitu. Imam Ahmad bin Hanbal kenal enggak? Imam Malik, Imam Abu Hanifah kenal? Imam Bukhari kenal? Meskipun tidak pernah bertemu, kalau kita ditanya kenal Imam Bukhari kenal. Siapa dia itu? Muhaddis, ahli hadis. Kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Masih kenal. Karena mereka hidup dalam rangka jihad berperang, jihadnya berjuang menegakkan agama Islam. Makanya matinya aja seolah-olah masih hidup. Kita itu pengen seperti itu. Matinya aja seolah-olah masih hidup. Hidup bagi manusia dan hidup bagi Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup dan diberi rezeki. Masya Allah. Nikmat apa enggak seperti ini? Nikmat apa enggak? Namanya harus kita kenal. Ini jihad. Makanya Ramadan yang akan datang ini kita niatkan untuk apa? Jihad. Berjihad melawan apa? Kebodohan. Bismillah, bismillah. Disiapkan hari ini. Diasah pisau-pisaunya untuk berjihad. Siap? Siap? Bismillah. Kita lanjutkan. Ini jihad. So, kalau ngomong jihad ya kayak gini ya, semangat gitu. Karena harus semangat, masa ngomong jihad itu ya jihad. Nah itu kan jadi gak bersemangat. Ngomong jihad, ngomong berperang, ngomong berjuang, ngomongnya lemas. Musuhnya saya berperang usianya sudah tua. Enggak semangat ya. Tapi kalau siap apa enggak? Siap. Siap? Iya, belum begitu, insya Allah sih harus kita lakukan. Baik, berikutnya kita masuk ke syariat yang keempat, yaitu puasa yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Nah, puasa ini ayat yang turun adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat puasa itu, perintah puasa, meskipun 1 bulan dulu itu ada urutannya, nggak turun brek langsung puasa, udah ada pilihannya. Dari ayat ini ya, saya nggak tak kupas sedikit nanti waktunya lama. Pertama, puasa pertama itu masih memberikan pilihan. Oh, hari besok puasa gitu ya, hari ini diperintahkan besok puasa. Itu ada pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa tidak apa-apa, tapi bayar fidyah. Ada pilihan. Ternyata kaum muslimin nanti itu lebih memilih tidak berpuasa. Bayar fidyah aja lah. Gitu. Akhirnya turun ayatnya sama ayat ini. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini kan ada pilihannya ini. Kamu enggak kuat udah apa-apa. Kemudian syariat kedua, syariat tentang puasa yang mewajibkan secara total, nggak ada pilihan. Pokoknya kalau puasa, kecuali yang sakit, kecuali yang udur, kecuali yang safar, nggak puasa. Sampai malam pun disuruh puasa. Betul? Siang nggak boleh makan dan minum, dan nggak boleh kumpul suami istri. Habis buka, gitu ya, malamnya disuruh lanjut puasa lagi. Itu para sahabat keberatan. Para sahabat apa? Keberatan. Ya Rasul nggak kuat ini caranya ya Rasul puasa. Akhirnya turun ayat lagi. Uqilla lakum lailatas syiyam. Masuk di halaman yang berikutnya gitu ya. Ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul. Ya sudah, kalau itu siangnya jangan makan, jangan minum, jangan kumpul sama istri. Malamnya boleh makan, boleh minum, boleh kumpul sama istri. Itu meringankan.
Memang puasa kita ini ringan dibandingkan puasanya umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam ini, kalau kita mau membaca sejarah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Setiap umat Nabi itu pasti diperintahkan untuk berpuasa. Semua umatnya. Agama-agama samawi itu pasti ada syariat berpuasa. Pasti. Bahkan bukan hanya ajaran samawi saja. Agama-agama yang notabene-nya agama Arbi gitu ya, yang enggak ada Tuhannya. Ajaran Gadul dan Dharma itu pun ada. Sampai dunia kedokteran pun kalau orang mau operasi biasanya disuruh apa? Puasa dulu. Tapi puasanya tidak sama, ya. Puasanya tidak sama. Ini puasa. Coba kita lihat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi terdahulu itu pasti diperintahkan puasa karena puasa ini kebutuhan kita. Alhamdulillah kalau di pondok kita ini ada puasa sunnah setiap bulan. Puasa apa? Ayyamul bid. Itu bagian dari kebutuhan kita. Syariat puasa untuk umat terdahulu. Ada puasa Nabi Daud. Puasa kita berapa hari? 1 bulan, ya. Ringan apa berat 1 bulan itu? Ringan, 1 bulan itu ringan. Siangnya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bubur, malamnya boleh. Kalau puasanya Nabi Daud dan para umatnya ada 1 bulan seumur hidup. Tapi puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ini puasanya Nabi Daud. Makanya kalau aku puasa di sini puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Enak mana? Sehari puasa, sehari enggak atau cuma 1 bulan toh? Waktunya cuma 1 bulan. Enak kan? Enak. Kemudian ada syariatnya puasanya Maryam, Nabi Isa, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Apa puasanya? Gimana? Inni nadartu lirrahmani shauma. Nadarnya itu puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Puasanya itu boleh makan, boleh minum, ya, boleh tidur, tapi nggak boleh ngomong. Kuat nggak atau kira-kira nggak boleh ngomong. Ngomong nggak boleh, nggak boleh gitu. Ini puasanya di mana? Berat apa enggak? Tapi boleh makan, makan boleh, minum boleh. Tapi nggak boleh ngomong. Kalau ngomong, hei, kata Allah sama. Ayo. Ini yang kemudian alhamdulillah kita selesai beberapa waktu kita terang karena juga puasanya Maryam punya Imran, puasanya nggak boleh apa? Ngomong. Dalam agama Katolik itu juga ada agama Katolik, agama Yahudi, semuanya ada puasa. Bahkan orang Yahudi itu puasanya lebih ekstrim. Kalau mau ikut ajaran kitab mereka, ekstrim. Uskup-uskup itu kalau puasa ekstrim. Mereka dalam Islam itu dikenal ada katalah istilah wisol. Wisol itu puasanya. Kalau kita puasa berbuka itu kan boleh makan apa saja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makan gorengan boleh, ya. Sate boleh. Kalau dalam agama Katolik tidak boleh. Makan itu harus benar-benar daging murni yang tidak ada campuran lemak sedikit pun. Benar-benar murni daging. Itu yang dimakan mereka. Tidak boleh makan jeroan, tidak boleh. Makan kulit, kikil, congor, tahu congor itu? Lontong mana? Kalau yang cingur apa? Rujak cingur, tahu rujak cingur? Pernah makan? Tahu rujak cingur itu dari mana? Dari mocongnya sapi itu, kepala sapi mocong di
mulutnya itu namanya congor kalau orang Jawa itu apa? Congor. Orang kebanyakan ngomong congormu, ini kan gitu ya kan? Congor itu memang konotasinya jelek. Macam-macam. Tapi coba kalau syariat Islam enggak. Ringan, boleh ngomong. Kalau maghrib boleh makan. Waktunya cuma berapa hari? Cuma 1 bulan. Gitu? Masa 1 bulan. Disarankan makan sahur, boleh makan sahur. Agama Katolik tidak boleh makan sahur. Agama Yahudi kalau buka sulit. Ini kalau mereka mau mengikuti agama. Makanya puasa ini supaya kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Baik. Supaya takwa. Nah, kita masuk ke fikih puasa. Ya nanti anak-anak tahu. Nah, ini kayaknya juga masih berserikat. Pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa dari bahasa artinya adalah al-imsak. Itu puasa. Puasa dari segi bahasa artinya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak itu artinya adalah menahan. Soma ya sumu siam diartikan sebagai al-imsaku wal kafu anis syai'i, mencegah, menahan itu imsak. Ini kalau di daerah kita, di kampung kita, kalau ada di masjid 10 menit menjelang sholat subuh itu biasanya ada imsak, gitu ya kan? Imsak itu imsak juga artinya puasa. Sudah suruh menahan. Jangan makan, jangan minum. Karena puasa itu artinya al-im. Ini dari bahasa. Dari istilah adalah al-imsaku 'anil muftirat. Yaitu al-imsaku naharan 'anil muftirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Al-imsak menahan di siang hari anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti apa saja yang membatalkan puasa nanti kita bahas di sini. Dimulai kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya mata. Ini waktunya puasa. Terbit fajar itu kapan anak-anak? Waktu apa berarti kalau fajar itu sudah terbit? Waktu sholat subuh. Jadi sebenarnya puasa itu dimulai ketika adzan sholat subuh, waktu fajar. Paham? Paham enggak? Baik. Kemudian, nah, kalau kita tidak makan Ustaz, ketika mendengar imsak boleh, bagus. Tapi ketika mendengar imsak kita masih makan boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita mendengar adzan subuh kok masih makan, ini yang nggak boleh. Ya, dengar adzan subuh kok masih makan. Baru adzan kok, nah ini layak. Karena apa? Ada hadisnya Ustaz. Kalau masih adzan itu boleh makan. Tunggu dulu, itu adzannya siapa? Di zaman Rasulullah itu ada 2 adzan. Adzan yang pertama adalah adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Adzannya siapa anak? Abdullah bin Ummi Maktum. Ini mau adzannya Rasulullah. Yang pertama, yang pertama itu adzannya Bilal. Yang kedua itu adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Adzannya Bilal itu adzannya jam 3 malam, membangunkan orang supaya sholat tahajud. Jam 3 malam itu Allahu Akbar, ada Bilal itu untuk membangunkan orang sholat tahajud. Kalau di Rembang sini Ustaz belum tahu di mana jam 3 malam ada. Kalau di Malang ada, Ustaz banyak menjumpai beberapa masjid itu jam 3 malam ada yang ada. Kalau ada yang tinggal di daerah Jagalan, Tembong Arab, Pasar Besar, Masjid Anur,
itu jam 3 malam ada. Iya mas, ada yang ada dia. Ada yang kedua, adanya Abdullah bin Umi Maktum, yaitu adzan untuk sholat subuh. Abdullah bin Umi Maktum itu orang sudah tua, buta. Di dalam surat Abasa ada kan? Abasa wa tawalla ajahul a'ma. Abdullah bin Umi Maktum ya buta, sudah tua, tapi suaranya masih bagus. Jadi matanya Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum ini pernah izin kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kan sudah tua ya Rasul, buta juga saya ya Rasul. Rumah saya dengan masjid jauh ya Rasul. Di antara rumah saya dengan masjid itu ya Rasul banyak binatang buas yang kapanpun bisa menerkam saya. Kemudian ya Rasul nggak ada yang membimbing saya, yang mengarahkan saya untuk dari rumah saya ke masjid. Jadi anggaplah rumahnya Abdullah bin Umi Maktum itu buka tanah, gitu ya. Dia kan jauh jalannya. Gak ada yang memandu untuk datang ke masjid. Kira-kiranya kalau ada santri sudah tua, buta, rumahnya jauh, antara rumahnya ke masjid itu banyak binatang buas, gak ada yang memandu untuk datang ke masjid. Kira-kira dikasih izin apa enggak untuk sholat jamaah? Dikasih izin apa enggak? Pasti kita kasih izin, udah tua, buta. Tapi Rasulullah enggak. Awalnya dikasih izin sama Rasulullah, ya sudah apa-apa lah, kasihan aku udah tua, buta juga, ya tidak apa-apa sholat di rumah aja, sholat di kamar, tidak apa-apa. Tapi ketika itu ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Abdullah bin Umi Maktum ini dipanggil lagi sama Rasulullah. Sini, kenapa ya Rasul? Hal sami'tan nida? Apakah kamu dengar adzan? Iya ya Rasul. Wajib jawab adzan itu menunaikan sholat jamaah. Karena hari ini kita nggak ada udzur kalau nggak sholat jamaah. Nggak ada apa-apa. Makanya Ustaz kalau di sini antum pulang sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh, sholat masjid, pakai motor, gitu. Ustaz melek, badan saya sehat, gitu. Tidak sakit, tidak tua. Jarak saya dengan masjid juga terlalu jauh, ya. Tidak ada binatang buas, adanya cuma kucing, gitu. Pakai motor. Ini nggak ada udur sebenarnya kalau kita itu nggak sholat jamaah. Malu sama jawab Abdullah bin Umi Maktum, buta, tua, rumahnya jauh, tapi masih datang ke masjid. Makanya sampai disebut namanya itu, meskipun namanya nggak disebut, gitu ya. Itu surat Abasa wa tawalla itu turun karena sebab Abdullah bin Umi Maktum. Abasa wa tawalla al-ja'ahul Al-Ahmad itu siapa? Abdullah bin Umi. Yuk. Arkanus Siyam. Ini Ustaz jam 8 ada di masjid. Ahkamus Siyam, hukum puasa. Ini hukumnya sudah kita ketahui bersama. Hukumnya apa anak? Wajib. Yang wajib itu apa saja? Puasa Ramadan. Pokoknya wajib. Sunnah yang sunnah itu banyak. Ada puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6 hari, Ayyamul Bid, Senin Kamis, bulan Sya'ban. Itu hukumnya sunnah. Makruh. Hukumnya makruh itu khusus puasa di hari Sabtu. Sabtu tok tidak boleh. Hari Ahad tok tidak boleh. Satu hari kok di tanggal 10 Muharram tidak boleh. Puasa dalam perjalanan apa tidak boleh. Puasa orang sakit, wanita hamil, menyusui, makruh, tidak boleh, makruh. Yang haram pas Idul Fitri puasa, itu kebangetan. Idul Fitri banyak makanan, banyak jajan puasa, ya. Idul Adha tidak boleh, Fatah Adha kok puasa. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, tidak boleh. Puasa khusus hari Jumat tok. Tidak ada hari Kamisnya, tidak ada hari Sabtu tok, tidak boleh. Puasa separuh bulan Sya'ban. Jadi ada yang bilang kayak sekarang ini
biasanya kamu puasa Senin Kamis? Kalau sudah separuh bulan Syaban, tanggal 15 sampai tanggal terakhir bulan Syaban itu ada yang bilang haram, tidak boleh. Itu masuk dalam kategori ayam musak, masuk hari-hari yang makanya tidak usah puasa. Kemudian Senin Kamis Ustaz, tapi ada yang membolehkan. Kalau itu puasa apa Senin Kamis. Tapi daripada kita lakukan ini tidak usah puasa. Puasa itu ada ilmunya. Tidak sembarangan puasa. Hari-hari tidak boleh tabrak aja puasa. Di separuh dari bulan Syaban itu tidak boleh. Ini yang paling kuat. Hari Syak itu nanti. Mama besok itu hari Senin. Hari besok Rabu atau Kamis. Ini kan tidak tahu nih, puasa atau belum. Di situ tidak boleh kita puasa. Hanya hari Rabu. Ini kan hari yang meragukan ini. Hari yang meragukan itu disebut dengan hari Syak. Ikut yang yakin. Yang yakin yang mana? Yang disidang isbatkan oleh pemerintah. Lebih enak. Kalau pokoknya sih kira-kira aku deh kayaknya emang sudah habis sabar. Kayaknya sudah, apalagi pakai kayaknya ini meragukan. Jangan. Ini yang rusak. Yang ketujuh puasa selamanya disebut dengan shaumud dahr. Puasa selamanya, tidak ada hari tidak puasa. Puasa boleh haram. Puasa wisol itu tidak ada buka, tidak ada sahur, nyambung terus maghrib tidak ada buka, wisol haram. Wanita haid atau nifas tidak boleh puasa, haram. Wanita puasa sunat tanpa izin suami juga hukumnya haram. Ini hukum puasa ya, tidak perlahan. Surutu wujub siam, syarat wajib puasa. Orang ini wajib melakukan puasa kapan? Satu, ketika beragama Islam, balik, berakal, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas. Antum sudah muslim apa enggak? Sudah balik atau belum? Sudah. Berakal apa enggak? Ada yang bilang? Tidak ada. Sehat semuanya? Sehat. Mampu mengerjakan puasa? Mampu. Tidak dalam perjalanan? Tidak. Ada yang haid? Tidak ada. Berarti wajib mengerjakan puasa. Saya muslim, tapi belum balik. Paham? Ini belum balik. Sehat ya, sehat. Berakal, mampu kalau suruh puasa, tapi dia belum balik, tidak wajib. Agamanya Islam, balik Ustaz, tapi gila, malah kalah sendiri, tidak wajib. Dakwah, tidak wajib. Wah, beragama Islam Ustaz, balik, berakal, tapi sakit. Sakitnya parah, wajib. Sehat Ustaz, mampu Ustaz, tapi dia musafir, tidak wajib. Paham ya? Ini syarat wajibnya apa? Kalau kita semuanya di sini, insya Allah wajib. Berikutnya, surutu sihhati siyam. Ini syarat tadi, kalau tadi syarat wajib, kalau ini syarat sah. Syarat sahnya puasa. Apa saja Ustaz? Syarat sahnya puasa. Puasa kita dianggap sah. Tadi kita wajib, ini puasa kita dianggap sah kalau memenuhi ini. Satu, niat. Kedua, muslim, beragama Islam, suci haid dan nifas pada hari yang diperbolehkan. Niat ini ibaratnya adalah menyengaja. Kalau antum sudah sholat tarawih berarti sudah niat. Sudah makan sahur berarti sudah niat. Atau niatnya boleh diucapkan, nawaitu shomagotin, tidak apa-apa, boleh. Kalau belum bisa niat dalam hati. Memang niat itu tempatnya di dalam hati, sudah kita bahas lama. Niat dia, tapi tidak muslim. Punya puasa, ikut sahur, makan sahur, niat puasa. Tidak muslim, tidak sah puasanya. Bulan Ramadan ada orang kafir kalau ikut puasa, tidak sah puasanya. Paham ya? Suci dari haid dan nifas. Niat Ustaz saya, beragama Islam saya Ustaz, tapi dia sedang haid atau setelah melahirkan sedang nifas bagi perempuan, tidak sah puasanya. Sudah niat Ustaz, beragama Islam saya suci
puasanya di bulan Muharram, gitu ya. Ini bukan tidak sah karena bukan pada hari-hari khusus. Kalau puasa Ramadan ya khusus di bulan Ramadan. Kayak bulan Sabar ini tidak boleh, tidak sah puasa Ramadan kita. Ada yang sudah puasa, saya puasa Ustaz. Puasa apa? Ramadan Ustaz. Ini bulan Sabar. Tidak sah. Paham? Malam-malam ada yang puasa, saya puasa Ustaz. Malam-malam puasa, iya Ustaz. Tidak sah karena tidak pada waktu yang diperbolehkan. Nah, paham? Ini syarat sahnya puasa. Kemudian arkanus siyam, rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu ada 2. Ada berapa? 2. Yang pertama niat. Coba kamu dicek lampunya dan nyala atau belum? Itu lampu keluar. Lampu pinggir jalan. Belum. Yes. Rukun puasa 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan atau al-imsak. Cuma ini tok. Rukun puasa cuma ini tok. 2 tok, til. Tok apa itu lagi? Niat. Nah, niat itu harus di malam hari. Niat itu harus di malam hari. Satu niat untuk 1 hari. Untuk 1 bulan boleh Pak? Boleh. Namanya apa, Bu? Boleh. Tapi ada konsekuensi. Kalau 1 niat untuk 1 bulan, bahkan 1 tahun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya kira-kira? Ya? Kan kita harus niat tiap malam, tiap hari, ya kan? Kalau 1 niat untuk 1 bulan, kan coba niatnya kalau orang dibaca niatnya. Nawaitu shawamuddin an adai fardisari Ramadana hadis sanati fardhillahi ta'ala. Nawaitu waktu niat shawamuddin untuk berpuasa besok, an adai untuk menunaikan fardisari fardu di bulan ini 1 bulan. Hadis sanati 1 tahun ini. Berarti 1 niat itu untuk 1 bulan dan 1 tahun boleh. Tapi ada konsekuensinya. Kalau niat 1 untuk 1 bulan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalau niat kita batal 1 kali itu saja, berarti puasa kita 1 bulan penuh batal. Karena rukunnya puasa itu niat. Rukunnya puasa itu niat. Makanya kalau antum puasa kok niatnya membatalkan puasa, berarti puasanya sudah batal. Wah, ini kotor. Tapi puasa sudah sahur. Justru paginya puasa, tapi malamnya itu sudah niat begini. Nanti kalau aku dikirimi makan sama butuh jam 1, puasaku tak batalkan. Itu berarti sudah berniat membatalkan puasa. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, puasanya batal. Karena apa? Niatnya batal. Paham? Sholat. Niat jalan begini. Kok temanku lama banget sih nggak datang. Tak sholat dulu lah. Nanti kalau aku sholat, temanku datang tak batalin sholat. Ini kan niat. Niat ini termasuk rukun sholat. Aku sholat, apa? Itu sudah batal sholatnya. Karena niatnya sudah batal. Paham ya? Di puasa begitu, jangan niat membatalkan puasa. Aku sudah niat berpuasa, tapi niat itu dibatalkan. Nanti tak batalin aja. Umpamanya, kalau kamu duit, aku lapar nanti tak batalin. Niat begitu itu batal puasa. Karena niat itu termasuk rukun. Kalau niatnya batal, berarti puasanya batal. Paham ya? Melakukan niat boleh, batal puasa karena batal niatnya. Batalnya puasa karena batal niatnya. Jangan berniat membatalkan puasa. Jangan berniat membatalkan puasa. Kalau berniat membatalkan puasa
namanya batal. Menahan atau al-imsak, yaitu menahan imsak dan istilah imsak dan sebagainya sudah kita bahas tadi ya. Nah, itu menahan, tidak makan, tidak minum dan seterusnya dan seterusnya. Ini rukunnya puasa. Tapi bukan sampai di sini. Insya Allah besok kita selesaikan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang dianggap membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Ini membahas juga tentang kodok dan fidyah. Tinggal sedikit. Ini fikih 1 tahun atau semester cuma dibahas 3 hari selesai. Harusnya nanti belajar ini itu 6 bulan minimal. Berapa? 6 bulan minimal. Ini cuma dibahas ringkas menjadi 3 kali pertemuan selesai dan akad. Ini maksudnya intinya seperti ini. Ya, intinya seperti ini. Baik, kita akhiri untuk pertemuan yang kedua kali ini dengan berdoa kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.